sosok perempuan dikelilingi banyak arwah. Arwah-arwah penasaran. Saya memilih angka kelahiran 19. Siska, wanita cantik, kelahiran tanggal 19, mengalami kisah yang sangat tragis dari keluarganya. Tidak hanya itu, Siska juga sempat memakai susuk. Karma baik apakah yang harus dilakukan oleh Siska? Selamat datang Siska, dan Roy juga sudah menggambarkan hasil penerawangannya di sini. Roy, silakan ceritakan, Roy. Wow, di sini ada satu gambaran yang sangat dahsyat sekali. Akar pohon kematian. Artinya dia di sini saya melihat saudaranya atau saudarinya meninggal dan mendadak meninggal. Gak apa-apa kok, Mas. Ya wes, kalau rok popo, jenenge sopo. Saya. Jangan mama lo toh, Mbak. Waduh, iki perempuan mukanya hancur. Waduh, perempuan begini mana ada yang mau? Ternyata muka aku iki ramong elek toh. Ternyata pada takut sama mukaku. Kapan gini ki aku dapat jodoh yang gini ki terus? Mbak Surti. Iya? Iki Mbak Surti toh sampean? Iyo, pangling toh. Iya loh, aku pengen tenan, Mbak. Sekarang kamu cantik banget. Mbak, wah aku dikasih tahu, Mbak. STP opo toh, Mbak? Sini tak pikir. Gampang, kamu bisa cantik kok. Asal kamu mau jalani laku agar cantik seperti aku. Piye kuwi maksudnya, Mbak? Aku pengen loh, Mbak. Tenang, kamu bisa cantik kok. Iya. Tapi ada harga yang harus kamu bayar. Ya Mbak, rapopo Mbak. Tenan tuh, muka aku bisa cantik. Ya wes, nanti malam kamu ikut sama aku. Yuk. Yuk, Mbak. Yuk. Roy, ini sebenarnya ada hubungan apa dengan apakah keluarga, orang tua atau apa sih, Roy? Kenapa bisa kakak beradik seperti ini menjadi, mohon maaf, saya bilang korban ya? Iya, adanya ikatan janji dengan sosok alam gaib di sini. Ikatan janji dengan bukan pesugihan di sini, tetapi janji terhadap makhluk halus tapi tidak ditepati dan secara turun-menurun memakan korban di sini. Saya melihat 1 sampai 5 dan akhirnya Janji siapa kepada siapa, Roy? orang tua terdahulu. Saya lihat ada satu lagi, ini adalah nenek-nenek. Neneknya beliau tampaknya yang sudah sepuh, kita menyebutnya mungkin mbah di sini. Saya ngeliat nenek-nenek penampakannya dan dia mengikat janji dengan tembang mocopatnya dan melakukan lagu-lagu kejawen di sini. Disinilah kamu harus laku. Sambil nembang Jawa seperti yang aku ajarkan tadi. Maka nanti akan muncullah Nyai Dasima yang tinggal di akar pohon beringin ini. Dialah yang akan memberikanmu kecantikan. Akhirnya sebentar lagi aku akan bebas dari kutukan akar pohon kematian yang menghantuiku dan keturunanku selama ini. Mbak, matur nuwun nggih. Iya, aku tinggal sekarang ya. Iya. Tiba-tiba merinding. Hawanya pun berbeda. Ada yang membutuhkan pertolonganku. Sendiko dawuh, Nyai. Nyai, saya minta tolong untuk mempercantik muka saya dengan sempurna, Nyai.
Aku kabulkan. Tapi kamu harus mengorbankan anak keturunanmu yang berumur 17 tahun sebagai ganti dari kecantikan yang aku berikan kepadamu. Jangan ambil semua anak-anak aku, Nyai. Aku hanya akan mengambil anak keturunanmu yang mau melakukan tradisi laku, yaitu mencuci muka dengan air kembang 7 rupa. Kamu sanggup? Iya, Nyai. Kalau begitu, sekarang kamu bisa mencuci muka kamu dengan air kembang 7 rupa. Selesai. Akhirnya aku dapatin juga muka cantik ini. Gak akan ada seorang pun yang menghina aku nantinya, termasuk para lelaki itu. Dan saya merasakan nenek ini udah meninggal lama dan melakukan tembang Jawa seperti sambil nyirih. Itu yang saya lihat di sini, dan nenek-nenek ini punya spiritual. Itu yang saya lihat, neneknya punya kekuatan gaib. Nenek dari mama atau papanya? Saya lihat dari orang tua, papanya. Dan melakukan tembang Jawa dan makan daun sirih. Yang, walaupun Eyang sudah sepuh, tetap masih cantik yo, Yang. Apa tuh rasanya, ya? Kalian mau tahu? Jangan pernah kalian cuci muka dengan air kembang 7 rupa. Kalau cuci muka dengan air kembang itu, nanti wajah kalian itu bisa kusam. Ono apa toh? Nganu Bu, ada cucu ibu yang meninggal di usia yang ke-17. Hah? Kenapa bisa? Apa dia itu mandi kembang 7 rupa? Sepertinya begitu. Kalian dengarkan? Bukan cuma bikin wajah kalian jadi kusam, tapi kalian mandi air kembang 7 rupa bisa makan nyawa kalian. Parni, akhirnya ada juga anak keturunanmu yang mati jadi tumbalku. Bu, kenapa? Bu? Kamu jangan pernah kamu mengambil nyawa keturunanku. Aku tidak akan melepaskan kamu. Karena belum ada orang lain yang menggantikan perjanjian itu denganku. Pergi kamu! Pergi dari sini! Bu! Ibu! Bu, bangun, Bu! Bu! Ibu, Bu, kamu kenapa? Bu! Perbuatan siapa ini? Bu! Parni, kamu tidak akan bisa menang lawanku. Walaupun kematian itu pasti datangnya, tapi aku tetap berat meninggalkanmu. Parni, aku akan terus mengambil anak keturunanmu untuk menjadi tumbalku. Supaya aku tetap cantik dan berumur panjang. Suara apa itu? Ayo, Nak. Ayo. Aku akan lindungi anak dan cucuku dari gangguan kamu, Nyai Dasima. Awas kamu! Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Saya berenam bersaudara. Dan saya anak keempat. Yang pertama lelaki, yang kelimanya wanita semua. Wow, 5.
bapak saya sudah meninggal tahun 2002. Sampai kapan kutukan iki berakhir? Ponakanku meninggal seperti orang yang tenggelam. Aku tahu akar permasalahan ini. Pohon itu tempat Eyang bertemu dengan Nyi Dasima, membuat perjanjian itu. Bagaimana kamu tahu, Pak? Aku bertanya kepada orang pinter, Bu, bahwa kalau aku tebang pohon itu, kehancuran keluarga kita akan berakhir. Dan orang pinter itu juga bilang, keturunan yang terlahir pada malam Jumat Kliwon pasti bisa memutuskan akar-akar pohon itu. Dan aku adalah orang yang terlahir pada malam Jumat Kliwon. Terus gimana toh, Pak, cara memutuskan kutukan itu? Aku juga tidak tahu. Tapi setidaknya, aku bisa menghancurkan tempat perjanjian itu. Pak, jangan toh, Pak. Lihat aja nanti. Aku akan menghancurkan tempat itu. Iki tempatnya yang membuat keluargaku meninggal dunia. Aku gak takut. Siapa yang menghubungi sini? Aku taruh bukan semuanya. Taruh bukan. Mati kamu. Tunggu, Bu. Sebenarnya suami saya meninggalnya kenapa ya, Pak ya? Yang saya Bu, Pak Jaka ketiban batang pohon. Batang pohon? Kita mengurus jenazahnya Pak Jaka dulu ke Pak RT. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Tunggu dulu. Dulu. Kakak saya yang kedua meninggal juga, cuman sejak lahir. Dan yang paling tragis itu kematian adik saya yang kelima dan yang keenam. Yang kelima itu meninggalnya nggak sakit lagi. Pas kejadiannya seminggu mau lebaran. Kita malamnya ngobrol, bercanda. Tahu-tahu jam 3 mau dibangunin sahur, dia udah nggak ada. Sebenarnya kakak tuh bingung sama mitos keluarga kita. Yang larang kita untuk membasuh muka pakai air kembang 7 rupa itu kenapa ya? Yalah Kak, itu mah cuma mitos belaka aja kali Kak. Kamu tuh kalau ngomong sembarangan aja. Kalau hal yang kita langgar itu bisa berbalik sama kita dan kita bisa jauh lebih cantik dari segala-galanya, kenapa enggak? Iya kalau cantik. Kalau ternyata benar kita malah membahayakan keluarga gimana? Lagian kakak nggak ngerti sama ibu. Kenapa dia nggak ngomong sama kita ya? Kakak jatuhnya dari sepupu. Siska benar. Mitos itu terjadi karena ada kejadian-kejadian yang tidak baik di keluarga kita. Tapi kalau kita nggak ngelakuin ini, kita nggak akan tahu mitos itu benar atau tidak. Pokoknya aku tetap mau membasuh muka aku dengan air kembang 7 rupa itu, titik. Eno, ibu minta jangan melakukan kamu membasuh muka kamu dengan air kembang 7 rupa. Kamu tuh nggak nurut banget sih. Tadi bilangin kan anaknya. Bu. Oke, pokoknya aku akan tetap mencoba untuk mencuci muka dengan air kembang 7 rupa ini. Nggak ada sakitnya, sehat. Cuman dilihat dari mukanya itu kayak rada kebiru-biruan. Dan yang nyelawat itu banyak yang lihat, ya dia bilang dianuin orang. Dikerjain orang. Nah, cuman kadang orang tua nggak percaya. Hal-hal kayak gitu nggak percaya. Ibu, tolong!
kena tumbal pesugihan lagi ya? Maaf ya, kita sedang berduka. Ya nggak baik deh pokoknya soal itu. Maaf Bu Yeni, saya nggak tahu anak ibu meninggal. Yang keenam, dia meninggal kesenggol karena motornya nyelip, senggol belakang mental. Nanda, tunggu. Mbak, aku ikut toh ke acara ulang tahun kamu. Gak bisa lah, ya kamu tuh ngaca kalau mau ikut ke acaraku. Lah emang aku kenapa, Enda? Tuh kamu tuh nyadar diri, kamu tuh pucol. Nggak ada, malu-maluin aja. Coba kita tinggal aja lah. Tasya, aku ikut. Tasya. Mereka kenapa sih? Kok gitu banget sama aku? Teman-teman kamu tidak akan mengejek kamu kalau kamu mencuci muka kamu dengan air kembang tujuh rupa. Jangan lakukan, Susi. Jangan kamu basuh wajahmu dengan kembang 7 rupa. Hei, Parni, kamu jangan ikut campur urusan saya. Pergi kamu. Tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk mendapatkan tumbal sebanyak yang aku mau. Pergi kamu. Mudah sekali membujuk anak muda. Sebaiknya aku cari kembang 7 rupa itu. Oh iya, mending aku langsung cari aja di pasar. Setelah cuci muka pakai kembang 7 rupa, muka aku jadi cantik gini. Nggak sia-sia. Siapa ya? Hubungin keluarganya, hubungin keluarganya. Aku harus ikhlas. Sebenarnya aku juga gak nyangka kalau Susi itu ninggalin kita secepat ini. Kayaknya kita harus ke orang pintar, Bu. Mau ngapain ke sana? Ya biar tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bu. Kenapa keluarga kita itu meninggalnya berturut-turut? Untuk mempedulikan masalah itu, gak ada orang pintar yang bisa memecahkan semua masalah kita. Kenapa, Bu? Apa mitos tentang keluarga kita itu benar? Bahwa kita nggak boleh cuci muka pakai air kembang 7 rupa? Jangan kenceng nanti. Gitu sih. Dasar banget. Mari masuk, Mas. Gak usah. Aku batalin pernikahan kita, Siska. Maksud kamu apa, Mas? Aku udah dengar semuanya tadi. Tapi kan undangan pernikahan udah pada di. Aku nggak peduli, Siska. Aku lebih milih malu daripada kehilangan nyawaku. Tolong dipikirkan kembali ya, Nak ya. Maafin saya, Bu. Keputusan saya sudah bulat. Saya nggak akan berubah lagi. Mas, Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Oh, memang perjanjian itu yang Roy lihat adalah kalau mereka sudah dewasa, bukan ketika masih kecil ya. Ketika sudah dewasa, Ketika jiwanya sudah akan berhasil. diambil. Iya, jiwanya akan diambil satu persatu. Aku di mana ini ya? Ini tempat apa? Di Ponsami. Amban pengasal.
Siska cucuku. Aku eyangmu. Eyang memanggilmu ke sini untuk memintamu memutuskan kutukan akar pohon kematian. Kamu harus mencari orang sebagai pengganti. Untuk perjanjian dengan Nida Sima. Hanya itu caranya. Jika kamu menolak, maka akan banyak lagi korban yang akan berjatuhan. Karena ulah Nida Sima. Ibu, ada apa Siska? Bu, tadi aku habis mimpi buruk, Bu. Aku mimpi ketemu sama Nek Parni. Dan dia berpesan sama aku, kalau aku harus matain kutukan tentang pohon beringin kematian itu, Bu, agar nggak memakan korban lagi. Udah, nggak usah dipikirin. Itu cuma bunga tidur. Nggak usah diinget-inget ya. Semoga aja ya, Bu. Aku ndak mau kalau sampai Siska terjerat masalah kutukan itu. Karena tentu saja tidak mudah untuk bisa mendapatkan orang pengganti yang mau mengikat perjanjian dengan Nyi Dasima. Bu, Ibu saya mau nawarin kosmetik nih, Bu. Ini spray juga setelah habis make up. Bagus loh, mau dicobain nggak? Di tangan aja dulu ya. Enggak, jangan. Nanti nggak cocok sama kulit saya. Pada gatal. Ya. Ini pasti dijamin bagus, Bu. Harganya juga murah. Ini produk baru kita. Mau dicoba ya, Bu ya? Enggak cocok. Aku baru lihat deh mereknya. Ini baru, Bu, memang, Bu. Bu, bagus kok, Bu. Ayo Siska, basuh wajahmu dengan air kembang 7 rupa. Siapa? Itu bisa membuatmu dihargai banyak orang. Juga sebagai pengasihan agar jualanmu laku. Kembang 7 rupa. Enggak. Aku nggak boleh ngelakuin itu karena itu sangat bahaya buat aku. Aku udah janji aku nggak bakal ngelakuin itu. Kamu kenapa? Ngomong sendiri. Sepi ya? Gak apa-apa. Indah, aku mau nanya dong. Kenapa dagangan kamu laris ya? Rahasianya apa? Boleh kasih tahu? Kamu mau tahu? Iya. Yakin? Iya, yakin kamu mau kasih tahu aku kan? Aku pasang susuk pelaris agar lebih pede. Kamu pasang lah. Aku nggak boleh pasang kayak gitu-gitu. Itu kan bahaya dan lagi pula harganya pasti mahal kan? Tenang aja Siska. Aku akan memberikan kamu pinjaman uang. Asalkan kamu mau bayar dengan bunga. Kayaknya lebih baik aku pikir-pikir dulu ya, Indah. Siska, kamu akan menyesal. Kamu akan mendapatkan uang yang banyak, Siska. Asal kamu memakai susuk. Dan setelah itu, kamu akan mengembalikan uangku. Gimana? Di dagunya Siska ada berlian. Ini akibat dia tidak percaya diri dan akibat dari perlakuan yang tidak senonoh, jadi dia memasangkan sesuatu di dagunya. Siska, kamu kenapa Tondo? Sebel, Bu. Nggak laku hari ini. Dok, yang sabar kalau jualan tuh. Kalau hari ini nggak laku, mungkin besok. Ini pasti karena wajah aku kurang cantik, Bu. Pakai Indah. Tondo, Indah tuh lebih keras usahanya. Makanya dia lebih bagus hasilnya. Enggak, Bu. Indah itu pakai susuk pelaris. Jangan ngaco kalau ngomong, Nak. Beneran, Bu. Dia tuh ngomong sendiri sama aku. Kalau dia tuh pakai susuk pelaris. Kayaknya aku juga pengen deh, Bu, pakai itu. Udah jangan susuk-susukan. Dampaknya nggak bagus nanti ke depannya buat kamu. Udah, Ibu mau masak dulu ah. Dipun sami Cucuku, aku eyangmu, jangan takut. Siska, kamu jangan sampai pasang susuk. Karena akibatnya nanti kamu bisa mati seperti adik-adikmu.
Ingat pesan Eyang ya. Ibu! Ibu! Emang kok teriak-teriak sih? Hah? Tadi aku ngeliat ada hantu nenek-nenek Bu di sana, Bu. Nenek? Iya, dia bilang dia adalah eyang aku. Dan dia juga berpesan sama aku kalau aku nggak boleh pasang susuk, Bu. Kamu capek. Tapi Bu, ada di situ, Bu. Enggak, ke dalam. Yuk. Bu, maaf Bu. Ibu kenapa? Nggak apa-apa kok Mbak. Cuma lagi sedih aja. Ibu kok sedih? Kenapa toh Bu? Iya Mbak, sedih. Karena saya ditinggalin suami. Karena wajah saya udah jelek Mbak. Udah keriput lagi. Aduh, maaf ya Bu ya. Saya nanya-nanya, Ibu jadinya makin sedih. Tapi Bu, saya punya rahasianya. Biar Ibu kembali muda dan cantik. Ya bener Mbak, beneran. Jamin toh Bu, berhasil. Aduh, semuanya. Astagfirullah. Iya. Oh iya. Bersihnya saya bantu. Ayo nih. Susuk di dagunya. Kamu ngangguk? Iya. Neng, cantik-cantik dagang parfum nih. Iya Bang. Jadi gimana? Jadi mau borong? Saya borong deh semua ya. Ya. Nih sama aja isinya. Satu. Wah, makasih ya. Saya borong juga nih. Makasih ya Mas. Makasih ya. Ternyata susuk yang aku pakai itu berguna juga ya. Bener-bener jadi laris. Nyawa cucu kamu milik aku. Iya, dulu saya pernah pakai. Jika ini tidak dilepas, Siska, kamu akan menjadi tumbal yang nomor berikutnya. Minum aja. Kamu nggak apa-apa yang penting ya. Apa Bu? Cuma aku tuh bingung loh Bu. Kenapa ya? Aku terus-terusan didatengin sama hantu nenek-nenek itu. Itu terus-terusan ngikutin aku loh. Sebenarnya keluarga kita itu terkena kutukan akar pohon kematian, Siska. Maksud Ibu apa? Jadi dulu tuh nenek kamu tuh pengen cantik banget. Dia mendatangi pohon beringin dan membuat perjanjian dengan Nyi Dasima yang mengakibatkan tumbal semua keturunan nenekmu. Kenapa Ibu nggak bilang dari kemarin-kemarin sih? Kenapa Ibu baru bilang sekarang? Siska, bapakmu aja meninggal nak yang mau memutuskan kutukan itu. Karena Nyi Dasima marah. Terus Ibu malah milih diam? Ibu pikir diamnya Ibu nyelesain masalah? Enggak Bu, keluarga kita udah pada meninggal. Emang nggak ada cara lain? Atau jangan-jangan mimpi aku itu benar Bu? Benar, Siska. Salah satu caranya adalah kita harus mencari orang lain untuk menggantikan perjanjian kita dengan Nyi Dasima. Atau kita harus memotong akar pohon beringin itu yang menjuntai ke tanah. Di mana letak akar pohon kematian itu? Ya udah kalau gitu mendingan aku cari sendiri aja. Siska tunggu, Siska.
Gimana dulu ritual? Sebenarnya apa sih sempurna pon ini? Istimewanya tuh apa? Biasa aja, nggak ada apa-apanya. Kok hawanya mulai beda gini ya? Makasih ya. Ternyata perempuan ini cantik juga ya. Oh, kenalin. Saya Dedi. Tadi saya ngelihat kamu seperti tercekik gitu. Sebenarnya ada apa sih? Jadi ternyata dia nggak ngeliat aku kalau aku tadi kecekik sama akar pohon beringin ini. Iya mas. Aku juga nggak tahu sebenarnya. Gimana kalau aku antar kamu pulang? Mari. Assalamualaikum. Siska, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa Bu. Tadi kebetulan ada Mas Dedi yang nolongin aku. Kenalin Mas, ini Bu. Makasih ya Mas Dedi udah nolongin. Makasih banyak ya. Sama-sama. Mantan suami saya sempat dukunin saya. Dan semua paranormal bilang saya nggak bisa didukunin karena ada yang jaga. Mas Dedi kemana ya? Udah malam gini kok dia belum pulang sih? Siapa yang nyakar aku ya? Gue bekas luka. Kamu ngapain malam di luar sini? Hah? Tadi aku nungguin kamu pulang, Mas. Terus aku ngantuk, jadi aku ketiduran di sini. Oh, kamu ngantuk ya? Hah? Oke. Aku bikin kamu ngantuk. Ya, kamu masuk lah. Biar kamu ngantuk, kamu masuk. Destina! Jangan kamu ganggu cucuku. Boleh menang sekarang. Nanti lihat pembalasanku. Karena suami KDRT ngasih uangnya pas-pasan, ketika ngasih selalu ungkit-ungkit, sedangkan kebutuhan rumah tangga besar.
Gali lubang, tutup lubang. Iya. Oke. Saya dagang, cuman modal kepercayaan, cuman sayangnya untungnya dipakai bakal rumah tangga lagi. Ya, Petan. Iya, gue tunggu. Mbak. Iya, kenapa Mbak? Mbak, Iya, saya bisa membantu kecantikan Mbak untuk pulih kembali. maksudnya? Gini Mbak, jadi saya bisa memulihkan kecantikan Mbak lagi, bahkan lebih cantik. Asalkan Mbak mau untuk ritual di pohon keramat beringin. Enggak, saya nggak mau Mbak. Saya nggak percaya sama gitu-gituan. Lihat muka Mbak aja kayak gitu. Kenapa harus ngajak-ngajak orang? Udah, permisi ya Mbak. Kenapa sih mukanya kesel gitu, bete banget? Siska, pakai pelindung segala lagi. Jadi gue nggak bisa gunain dia. Tenang aja Mas. Kan kita masih bisa minta uang. Siska. Minta uang ke Siska dengan cara kekerasan. Tenang aja. Kadang-kadang otak lo pinter juga ya. Perempuan ini siapa, Mbak? Kamu selingkuh di belakang aku, iya. Lo kenapa sih? Hah? Marah-marah? Gue mau selingkuh, gue mau ngapain? Itu bukan aku lagi, ngerti lo? Mas, aku ini masih istri kamu. Kamu gak bisa kayak gini, kamu gak bisa, Mas. Siska denger ya. Lo pergi kerja, gak hasilin uang. Lo di rumah, gak ada apa. Lo itu istri apa gue ngerti gak? Lo gak bisa gak? Neneknya membisikkan saya seperti ini, Robi. Dia pernah menjual harta untuk membayar hutang. Ini kesalahan fatal, Robi, di sini. Beliau juga mendampingi sosok-sosok beliau, almarhum. Sangat khawatir sekali sama sosok ini, Siska. Karena Siska sendiri tidak lurus dan melakukan penjualan harta juga, dan kemudian uangnya habis untuk bayar hutang. Ini siapa ya? Mana Dedi? Mas Dedi belum pulang. Ada perlu apa ya, Pak? Ini siapanya Dedi? Saya istrinya Dedi. Ada apa, Pak? Dedi punya hutang. Bayar! Ya kalau memang Mas Dedi punya hutang ya suruh Mas Dedi aja yang bayar, kenapa harus saya? Kamu harus bayar karena kamu sudah jadi jaminan. Mas Dedi ngejual saya? Iya! Ya udah, gini aja Pak. Bapak bisa ambil motor saya, ini STNK-nya dan ini kuncinya. Mana cukup? Kurang. Saya udah ngasih motor saya dan masih kurang. Saya punya beberapa perhiasan, mungkin ini cukup untuk menjadi DP-nya dulu. Sisanya akan saya lunaskan. Janji ya? Mas Diri itu benar-benar kebangetan ya. Bisa-bisanya dia ngejual aku. Masih berani kamu pulang, Mas? Kamu masih ingat sama aku di rumah ini, iya? Kamu nggak sekalian aja pulang bawa selingkuhan kamu tadi? Kamu sampai ngejual aku. Tadi tuh ada debt collector sini. Dia menagih utang dan akhirnya aku gadein motor aku sama perhiasan aku, tau nggak, buat bayar utang kamu. Siska, itu karena kamu nggak bisa bantu perekonomian keluarga kita. Jadi, aku main judi dan banyak utang. Makanya kamu yang bayar dong. Kalau kayak gini caranya aku nggak kuat hidup sama kamu, Mas. Aku mau minta cerai. Cerai? Aku lebih baik pulang ke rumah orang tua aku. Dengar, Siska, maafin aku ya. Aku gak mau cerai dari kamu. Please. Kamu sakit, cucu. Masuk gak?
Siska! Kabur! Assalamualaikum. Bu. Ibu buka pintunya, Bu. Assalamualaikum. Kenapa, Nak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Muka kamu ini kenapa? Ini ada perbuatan yang mas jadi Budi. Ini udah niuain tangan sama aku. Dia udah kasih. Aku mau cerai aja. Sabar ya, sayang. Saya juga lihat juga satu hal yang mengejutkan di sini, Robi, dalam mata batin saya. Siska sendiri juga agak bandel. Tidak mendapatkan restu, tetapi malah melanjutkan lagi ke pernikahan itu. Maksudnya nikah sirih gitu? Betul? Siska kenapa tidak direstui, Siska? Yang kedua ini? Ya karena suami saya pekerjaannya biasa-biasa aja. Orang tua khawatir saya tidak bahagia, tidak cukup. Aku kecewa lagi seperti yang pertama, alasannya seperti itu. Bang Deddy, dengar diceraiin sama istrinya. Ibu-ibu, yang ngomong sembarangan nih. Gue sebagai suaminya, yang nyerahin dia, bukan dia. Lah, itu mertuanya yang ngomong kok. Dengar. Asal ibu tahu. Gue sebagai suaminya pernah jadi. Mereka mencoba berkali-kali tapi nggak berhasil. Untung gue ceraiin. Kalau nggak gue jadi. No. Taruh. Jangan pernah deketin keluarga Siska. Karena mereka keluarganya udah kena kutukan. Kalau kalian masih deket-deket, kalian juga bakal kena kutukan. Kalau mukaku masih ada bekas suka kayak gini, Johar aku nggak akan pernah laku. Aku nggak akan bisa dapat uang. Kamu istrinya Mas Deddy yang waktu itu ngabek saya kan? Gara-gara kamu saya jadi malu ya. Ngaca dong mukamu. Udah jelek kayak gitu. Pantesan lu gak bisa milih suami. Mau kemana lu? Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak. Pikir. Oh, jadi kamu yang cari gara-gara ini ya? Kamu sengaja bikin dia kecelakaan karena kamu cari ya kan? Warga, tangkap dia aja! Dia yang mau dibawa penjara tunggal! Kamu yang bikin kita kayak gini dulu! Tenang dulu, Mas. Ada apa ini? Gini, Mas. Dia ini yang menyebabkan ceweknya kecelakaan karena gue jadi makanya saya membawa dia ke polisi. Iya nggak? Ini kan cuma kecelakaan, Mas. Mas ada bukti kalau Mbak ini yang salah. Gini aja deh, kita bawa kantor polisi, ketahuan dong secara yang salah benar. Itu benar banget. Iya makanya ya. Mas bawa. Oh iya. Oke. Ayo. Makasih ya kamu udah nolongin saya. Nggak apa-apa Mbak, santai. Kebetulan kok saya lewat sini. Ayah, saya Siska. Saya Bondan. Oh iya Mbak, kebetulan saya bukan nasi goreng di depan sana. Kapan-kapan Mbak boleh mampir, ya. Baik, Mas. Aku masak ini buat kamu. Kamu cobain ya. Wah, makasih, Mas. Ini enak banget. Kamu kalau nanti jualan di kafe, aku yakin bakalan aku kok. Siska,
kamu basuh wajah kamu dengan air kembang 7 rupa. Ayo cepat! Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil alladzii yuwaswisu fi suduris minal jinnati wan nas. Siska, kamu kenapa, Sis? Jadi sebenarnya dari dulu itu ada hantu nenek-nenek tua yang selalu mengikuti aku, Mas. Dia mengincar aku dan dia menginginkan nyawaku. Dulu itu nenek aku, dia ada sebuah perjanjian sama nenek tua itu. Dia akan semua keturunannya mendapatkan kecantikan. Astagfirullahaladzim. Sis, gak ada yang bisa nolong kamu selain Allah. Kamu mohon pertolongan sama Allah ya dengan berzikir. Ya udah Mas, kalau gitu kayaknya aku lebih baik pamit pulang. Aku mau salat sama mau zikir dulu agar aku lebih tenang. Ya udah, kamu hati-hati di jalan. Ya Mas. Ya udah. Sekarang kamu bisa bebas. Tapi aku gak akan melepaskan kamu. Tujuan saya kesini tuh, Bu. Saya ingin melamar anaknya Ibu. Iya, Bu. Gak bisa. Ibu tidak menyetujui hubungan kalian. Ini apa-apaan sih? Kok Ibu jadi berubah kayak gini? Ibu tahu apa yang terbaik buat kamu, Siska. Bu, Bondan itu dia yang paling baik buat aku, Bu. Kok jadi aneh sih? Udahlah, jangan membantah. Tapi, Bu... Ya udah, Sis. Kalau Ibu kamu gak setuju gak apa-apa. Ya. Enggak, Mas. Aku tetap mau nikah sama Mas aja. Apapun alasannya. Biarpun Ibu gak setuju bahwa aku gak boleh nikah sama Mas, aku tetap nikah. Kita pergi dari sini aja. Ayo, Mas. Ayo, gak apa-apa. Mengancam akar pohon kematianku. Aku tidak akan membiarkan dia menikahi Siska. Roy, apakah pernikahan yang tidak direstui ini akan menjadi bumerang buat Siska sendiri atau bagaimana, Roy? Betul sekali. Akan menjadi bumerang buat siapapun yang mengalami peristiwa ini. Tidak direstui oleh orang tua, pernikahan apalagi siri, itu akan menjadi bumerang. Mas, kenapa ya kok hidup kita tuh jadi susah? Buat makan aja kita nggak bisa, Mas. Belum lagi soal kontrakan. Kalau nanti kita ditagih lagi sedangkan kita belum ada uangnya, nanti gimana, Mas? Kamu yang sabar ya. Siska, kayaknya kamu salah pergaulan, Siska. Karena gini, kalau saya melihat, kalau kamu tetap bergaul dengan teman-teman yang menyarankan seperti ini, kamu akan menjadi nenek kamu yang kedua. Paham? Dan ini akan terus sampai anak-anak kamu terus sekali, gak akan ada yang berhenti menjadi korban. Semua akan menjadi korban nanti. Paham kamu? Aku harus kelihatan cantik. Dan aku sudah bertekad, aku akan membasuh mukaku dengan air kembang 7 rupa ini. Apapun resikonya. Jangan, Siska. Jangan! Mati. Sekali kamu menggangguku. Ada yang datang ke rumahku. Siapa kamu? Siska, ada yang datang ke pohon beringin. Cepat kamu ke sana. Ya Allah, Siska. Kenapa? Kamu kenapa, Siska? Mas, aku nggak tahu kenapa semuanya jadi berantakan, tapi tadi ada yang ngasih tahu aku bahwa ada yang datang ke pohon beringin, Mas. Dan kalau ada seseorang yang datang ke pohon beringin, tandanya dia mau menggantikan kutukan itu, Mas. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan itu ibu kamu. Dia pengen selamatin kamu. Ya
Yaudah, sekarang kita ke Pak Ustadz. Aku yakin dia bisa bantu kita. Ayo Mas. Dipun sami ambenteng asa rira nira. Nyi Desima! Di mana? Keluar, Nyi! Perjanjian baru itu hanya bisa dilaksanakan pada orang yang tidak punya hubungan darah dengan Parmi ya nih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Qadal ladzi yasfa'u indahu ila bi'idnih. Allahu akbar. Bebaskan anak-anak manusia ini. Kembalilah ke alammu. Dan jangan sekali-kali kalian mengganggu kami lagi. Iya, perjanjian ini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo. Siska, saya mau tanya ini sama pertanyaan saya sendiri. Kehilangan saudara kandung, suami yang memanfaatkan kamu, dan juga mungkin permasalahan lain-lainnya. Kamu menggambarkan hidup kamu sampai detik ini seperti apa, Siska? Kalau untuk pribadi saya, jalanin aja hidup saya seperti air Enggak, mengalir. kamu bohong. Kamu sendiri, Robi, Keket, saya melihat dia melakukan kegiatan spiritual yang baru-baru ini dilakukan. Mengapa kamu mencuci muka kamu dengan air kembang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Ustadz. Berkat Pak Ustadz saya jadi sembuh. Bentuk apapun susuk yang ada di tubuhmu harus dilepaskan ya nak. Kita sebagai umat muslim seharusnya tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu. Apalagi menggunakan. Wajah kita akan terlihat indah kalau dibasuh dengan air wudhu. Saya janji saya tidak akan mengulangi kesalahan saya dengan melakukan hal syirik seperti itu, Pak Ustadz. Mulai sekarang perbanyaklah ibadah. Kirim doa-doa buat nenek kamu yang sudah mendahului kamu. Pak Ustadz, saya janji. Sekarang maaf sama ibu ya. Kita sudah menikah tanpa restu ibu. Iya Siska, ibu sudah memaafkan kamu nak. Ayo.